Chapter 15, Tidak Adil. Terima kasih atas traktirannya, kata Kaspar dengan sopan setelah menghabiskan kedua porsi nasi ayamnya. Aku belum pernah makan di restoran Michelin seperti ini. Sama-sama, jawab Finland sambil tersenyum lebar. Kalau aku menang taruhan, aku bisa membawamu makan malam di restoran Michelin pilihanmu. Serius? Tanya Kaspar dengan senyuman jahil. Bagaimana kalau aku ini seperti Steve Jobs? Dia hanya digaji $1 per bulan oleh Apple *. Kalau kau menang taruhan dan kau bisa mendapatkan gajiku sebulan dari Hotel Continental, kau cuma dapat $1. Bahkan untuk makan nasi ayam di sini tidak kan cukup. Seketika Finland menarik kerah Kaspar dengan panik. No. Serius? Kau cuma digaji $1 di hotel? Kalau di rumah sakit kau digaji berapa? Di NUS bagaimana? Masa aku taruhan cuma untuk $1? Kaspar tertawa terpingkal-pingkal dan memperbaiki kerahnya. Aku cuma bercanda. Ia membuka ponselnya dan membuka sesuatu di Google. Lalu menunjukkannya kepada Finland. Lihat grup Schneider ini, itu milikku. Ada ratusan perusahaan di bawahnya. Aku bisa memberikan satu perusahaan kepadamu kalau aku kalah. Kau akan langsung jadi orang kaya. Finland melepaskan kerah Kaspar dan segera meneliti ponselnya dengan mulut ternganga. Kaspar pasti bercanda. Ia melihat nama demi nama perusahaan yang akrab dilihatnya di media. Ada perusahaan furniture, real estate, ekspor-impor, jasa keuangan, asuransi, hotel, dan banyak lagi. Kau bercanda terus. Aku mana bisa menganggapmu serius, katanya kemudian. Finland sudah tidak meragukan bahwa Kaspar memang kaya seperti yang dia bilang sendiri. Ia masih ingat betapa sulitnya mencari informasi tentang Kaspar di internet dan kedua pengawal pribadinya yang tadi menghalau orang-orang yang mencoba memfotonya saat mengantri nasi ayam tadi. Tetapi membayangkan bahwa Kaspar dengan begitu mudahnya menyerahkan satu perusahaan kepada Finland kalau ia kalah taruhan. Sementara ia hanya meminta Finland menciumnya jika Kaspar yang menang taruhan. Tanpa sadar Finland menyentuh bibirnya. Ia menatap Kaspar dengan pandangan bingung. Kenapa melihatku begitu? Kau sudah siap kalah? Tanya pemuda itu dengan nada menggoda. Mau menciumku sekarang? Tidak tahu malu, tukas Finland. Aku akan bekerja keras dan melatih para penyelenggara untuk mengenali orang kaya. Kau akan kalah. Aku sudah tidak sabar. Kaspar bangkit berdiri dan melihat jam tangannya. Aku ada meeting dengan unit bisnis di Amerika setengah jam lagi. Kuantar pulang ya? Tidak usah, kau kan sibuk banget. Aku bisa pulang sendiri. Finland mau menolak tetapi Kaspar telah menarik tangannya ke arah Maybach yang sudah parkir tidak jauh dari Hawker Center itu. Ia membuka pintu dan masuk setelah Finland masuk ke dalam. Kita mampir ke Rose Mansion dulu, Ben, katanya sambil menutup pintu. Dua mobil segera bergerak maju. Dari mana kau tahu tempat tinggalku? Tanya Finland kemudian. Please, Miss Finland, aku bisa tahu apapun tentangmu. Kaspar membuka laptopnya dan mulai bekerja. Sementara Finland hanya bisa merengut tidak puas. Ini tidak adil. Kau bisa tahu segalanya tentangku, tapi aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Aku bahkan baru tahu namamu tadi siang. Kaspar menghentikan pekerjaannya sebentar dan menatap Finland. Apa yang kau ingin ketahui tentangku?
Aku ingin tahu. Siapa kau sebenarnya? Finland mengerucutkan bibirnya berusaha terlihat galak. Apa tujuanmu mendekati aku? Siapa aku sebenarnya? Kaspar tersenyum tipis. Iya. Kenapa kau bertanya seperti itu? Karena kau aneh. Kau kaya sekali, dan misterius. Aku tidak bisa menemukan informasi apapun tentangmu di internet. Orang sepertimu tidak perlu bekerja, tapi kau bekerja di rumah sakit sebagai dokter bedah, dan bahkan mengajar di Fakultas Kedokteran NUS semester ini. Aku suka menjadi dokter. Ini adalah profesi favoritku. Aku juga suka mengajar dan kadang-kadang aku mengajar di kampus untuk menyalurkan minatku. Aku senang bertukar pikiran dengan orang muda dan melihat sudut pandang mereka. Oke, jadi kau ini bekerja sebagai dokter dan mengajar di Fakultas Kedokteran hanya sebagai hobi? Apa pekerjaanmu yang sebenarnya? Pengusaha. Aku tidak punya pekerjaan tetap. Pekerjaanku seumur hidup adalah mencari ilmu. Aku sedang berminat dalam pembuatan film. Tahun depan aku akan mendaftar ke sekolah film di New York. Maksudnya, kau akan kuliah lagi sebagai mahasiswa baru? Iya, tampangku masih cukup muda untuk jadi mahasiswa. Kan? Tanya Kaspar sambil tersenyum lebar. Grup Schneider adalah bisnis keluarga, tampakku grup tetap dapat berjalan dengan baik. Sehingga aku bebas mau melakukan apa saja dalam hidup ini. Finland tertegun. Kau beruntung sekali. Aku tahu. Hidup ini tidak adil, desah Finland. Keluargamu kaya, kau tampan, pintar. Dan kau bebas mau melakukan apa saja yang kau inginkan dalam hidup. Kau lupa satu hal, kata Kaspar kemudian. Apa itu? Aku tidak menua. Oh iya, kau juga awet muda. Umurmu sudah 35 tahun tetapi masih bisa mendaftar kuliah sebagai mahasiswa baru kalau kau mau. Finland menatap Kaspar dengan pandangan iri. Tidak adil. Umurku sudah lebih dari 35 tahun sih. Kaspar mendeham, tapi kau benar, aku memang awet muda. Mobil berhenti di depan Rose Mansion. Kita sudah sampai. Nona, kata Ben kemudian. Kau tidak mengundangku untuk minum teh betulan? Terakhir kemarin kita cuma minum bubble tea, komentar Kaspar. Finland berpikir sebentar lalu mengangguk. Silakan masuk. Aku tinggal di pavilion di belakang. Asal kau tidak bersuara ribut, aku bisa menyuguhkan teh untukmu di teras. Kaspar tersenyum lebar sambil keluar dari mobil mengikuti Finland. Ia membawa laptopnya. Ia tampak familiar langsung mengikuti Finland melintasi taman mawar menuju pavilion di bagian belakang. Lalu seperti di rumah sendiri ia langsung duduk di sofa teras pavilion. Sesaat Finland keheranan, tetapi ia menganggap Kaspar memang terbiasa langsung bersikap seperti di rumah sendiri, sama seperti waktu ia datang ke apartemen Jin dulu. Mau teh apa? Ada teh hitam, teh buah, dan chamomile. Teh buah, please, kata Kaspar. Aku sambil kerja ya. Ia membuka laptopnya dan masuk ke conference room. Jam 9 malam di Singapura adalah jam 9 pagi di New York dan anggota direksinya sudah menunggu ia masuk untuk memulai meeting. Finland datang dengan seteko teh dan 2 buah cangkir, kalau perlu wifi. Passwordnya adalah... Ia berhenti bicara karena ternyata Kaspar sudah tersambung ke wifi Rose Mansion dan sedang sibuk berbicara dengan para direktur anak perusahaannya di Amerika.
CK. Memang hebat Kaspar ini. Sekarang Finland percaya bahwa pemuda ini maha tahu. Ia tahu Finland tinggal di Rose Mansion, dan bahkan begitu tiba di sini ia juga langsung tahu password Wi-Fi-nya. Finland menuangkan teh ke gelas dan menyerahkannya kepada Kaspar yang masih serius dengan konferensinya. Kaspar menerima gelasnya, menoleh dan mengucapkan terima kasih, lalu meneruskan meeting. Finland mengangkat bahu dan duduk di sebelahnya sambil menikmati tehnya sendiri. Ia berusaha tidak memperlihatkan isi hatinya dengan menampilkan wajah datar seperti biasanya. Tetapi dalam hati Finland mulai merasa luluh. Diam-diam ia merasa Kaspar keren sekali. Pemuda itu tampak sangat berwibawa ketika memimpin meeting dengan direksinya. Wajahnya yang tampan bersinar-sinar saat ia mengambil keputusan dan mendengarkan laporan. Finland menyesap tehnya pelan-pelan dan berusaha memikirkan pekerjaan untuk mengalihkan perhatiannya dari Kaspar.